Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini, alhamdulillah kita bisa kumpul berempat dengan tema ngobrol santai. Saya sengaja mendatangkan tokoh desa atau pemerintahan, kebetulan Pak EF sebagai Kades Taringgo Tonggo, Pak EF Saiful Malik yang sudah saya undang. Terima kasih waktunya Pak EF. Beliau sangat sibuk sekali, tapi saya sengaja undang seminggu ke belakang. Dan saya mendatangkan tokoh dari masyarakat, Bapak Rusjona. Terima kasih Pak Rusjona sudah menyempatkan waktunya. Nah, dan kopinya sudah datang ya. Satu kopi bertiga. Karena susah uang sekarang. Kopi kebersamaan. Kopi kebersamaan ya. Jadi kita harus bersama. Dan yang ketiga, saya mendatangkan sosok dari kaum milenial. Susah banget ya bilang milenial. Ada Bapak Anun dari Taringgo Tengah, Desa Taringgo Tengah. Oke, mungkin begini Pak Ep, Pak Rus, Pak Anun. Sekarang kan kita lagi rame-rame mau pemilu lagi ya Pak. Untuk di tahun 2024. Di sini kita sebetulnya bukan mau kampanye, bukan ya, tapi kita akan membahas dari sisi calon, dari sisi pemilih, gitu Pak. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan ke-1 untuk 3 orang dari perwakilan pemerintah, dari perwakilan masyarakat dan perwakilan milenial. Dan seperti apa nanti jawabannya ya. Oke, satu pertanyaan untuk 3 orang. Dulu kan Pak, dulu khusus untuk Taringgo Raya ya, ada calon yang dari luar desa kita, dikarenakan dari desa kita belum ada yang muncul gitu loh Pak. Nah mungkin dulu ada yang ke sana, ada yang ke situ, intinya memilih calon dari luar warga desa kita. Nah, dan alhamdulillah kebetulan untuk tahun 2024 Taringgo Raya ada yang mencalonkan, yaitu ada 2 sosok. Apakah untuk tahun 2024 dikarenakan di desa kita ada 2 calon yang muncul, pemilih dari warga setempat bakal memilih 2 calon tersebut? Saya minta penjelasannya dari kaum pemerintah dan masyarakat juga kaum milenial. Nah itu maksudnya akan memilih seperti apa Pak? Dikarenakan sekarang ada 2 calon yang muncul dari desa Taringgo Raya. Silakan Pak Kades. Baik, terima kasih Pak Nyo. Dalam ini bertindak sebagai host barangkali ya. Iya Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Barangkali kami mengatasnamakan pemerintahan desa. Karena yang namanya pemerintahan itu sifatnya hierarki. Hierarki itu dari atas ke bawah, senantiasa sistem itu harus diikuti. Tetapi ada hal yang tidak boleh dilupakan oleh warga desa, bahwa keberadaan sosok wakil, katakanlah wakil itu bisa dibilang cek orang di rumah gantar. Nah, pemilu hari ini 2024 itu menjadi apa namanya ya, menjadi ajang buat warga masyarakat, terkhusus buat pemerintahan. Karena jujur, pemerintah desa itu butuh wakil pada akhirnya untuk menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi. Karena jujur saja, anggaran desa sampai saat ini kendati pun ada dana desa itu masih terbilang sedikit. Oh iya. Kenapa dibilang sedikit? Karena usulan masyarakatnya banyak. Satu contoh saja, kemarin di desa saya, Taringgo Tonggo, usulan yang diusulkan oleh masyarakat itu sekitar kurang lebih 4 miliar. Dari semua jenis kegiatan, baik itu pembangunan desanya, pemudayaannya gitu. Nah, sementara desa hanya mendapatkan dana transfer baik pusat, daerah dan provinsi itu hanya 1,9 miliar. 1,9 miliar. Artinya masih ada kan kekurangan dari 4 miliar itu. Betul, ya, sekitar 2,1 miliar lah. Iya. Nah, pada akhirnya kekuatan politis lah yang harus lahir di situ. Nah, dan di kita sudah barang tentu lazim adanya ketika kita
punya wakil rakyat. Sebetulnya di Dapil 3 karena Wanayasa termasuk Taringgo Tonggo itu masuk Dapil 3. Betul. Ada 7 orang wakil untuk Dapil 3. Tetapi itu tadi secara teritorial mereka jauh. Iya. Yang paling dekat adalah calon yang wakil yang dari Wanayasa. Tapi kan tidak mengakomodir kepentingan desa kita pada akhirnya. Meskipun desa kita itu masuk dalam kategori desa yang berada Dapil 3. Nah sehingga kalau hari ini kata Pak Nyo tadi bilang bahwa apakah pemilu sekarang menjadi momentum Betul. bagi warga desa Taringgo Raya, Betul. baik di Taringgo Tengah, Tonggo, Sukadami, Ciawi dan Regokuni, betul saya bilang. Karena kalau pengalaman saya ke belakang, justru pemerintah desa itu tidak merasa terwakili dengan adanya dewan yang 7 orang itu. Gitu. Kenapa bisa katakan demikian? Karena jujur saja tidak ada satu aspirasi pun dari saya yang dibawa oleh wakil rakyat kemudian berhasil. Oh, ya sudah. Iya. Ke belakang lah. Yang ke belakang. Ya. Kemudian apakah faktornya itu memang kurang dekat dengan masyarakat? Satu itu. Apakah memang secara teritorial jauh? Karena bukan warga Taringgo. Iya. Sehingga Taringgo dalam tanda kutip anak tirikan. Dianaktirikan, betul. Nah itu faktor. Karena memang mungkin mereka juga tinggal di satu desa adalah kemudian aspirasi-aspirasi dari yang lain. Betul. Desa setempat. Iya. Sebelum yang jauh ya desa setempat dulu lah. Nah, makanya saya berharap momentum sekarang tuh pemilu 2024 itu karena kebetulan kita ada calon yang dari Taringgo Raya, bertempat tinggal Taringgo Raya. Saya berharap masyarakat Taringgo Tonggo, Taringgo Tengah, Sukadami, Regokuni dan Ciawi itu yang nggak usah jauh-jauh lah. Betul Pak. Ya. Gitu, saya jauh-jauh cari sosok pemimpin, cari sosok wakil gitu. Berarti demikian karena memang cek bahasa Sunda gitu nya. Ya. Sagoreng-goreng nanu deket mah pasti merhatikan. Gitu kan? Contoh kecil. Lamun orang gaduh penyakit, gering, kasang gedor kantong. Oh iya. Karena udah deket merenya. Deket. Nah itu. Mau ujung-ujung cing kawan asa moal. Wah. Pasti karta tangga desa heula lamun abdi Taringgo Tonggo teh mah. Assalamualaikum ka Taringgo Tengah meureunna. Iya. Atau ka Sukadami nu deket. Betul. Nah, maka saya berharap jujur lah secara hati terdalam saya selaku kepala desa, saya berharap ada ada wakil yang bisa mewakili Taringgo Raya. Iya, paham. Saya paham dari 2 orang calon yang ada di Taringgo itu cukup mewakili secara teritorial. Tapi kan kita juga harus bisa memilah kembali. Iya. Satu, peluang kemenangan harus kita baca. Apakah dari 2 calon itu kira-kira mana ya kemenangan deh gitu. Dan saya yakin secara kasat mata mereka masyarakat hari ini sudah pintar ninggal sahak kemenangan. Oh, iya. Karena pemilu hari ini bukan pemilu yang baru, udah Iya. lama lah, setiap orang rata-rata 2-3 kali pernah menjadi pemilih di 3 pemilu itu. Nah, mudah-mudahan pemilu sekarang 2024 itu menjadi momentum warga Taringgo Raya untuk menjadikan sosok warga Taringgo yang menjadi kontestan di pemilu itu menjadi wakil kita. Oke, kasih tangan. Sangat jelas sekali dari sorotan pemerintahan atau Bapak Kades ya, kebetulan Pak Kades Taringgo Tonggo, Bapak EF. Jadi mungkin seperti ini dikarenakan di Taringgo Raya ada 2 calon. Jadi kalau bisa ya jangan jauh-jauh lah memilih keluar ya, dikarenakan ya yang tadi yang beliau bilang ketika ada kebutuhan yang harus dibantu juga mungkin dulu kita dianaktirikan lah ya. Jadi kebetulan sekarang ada 2 calon yang muncul. Ya silakan Anda bisa memilah dan memilih dan mencoblos atau mendukung mana yang menurut kalian lebih mampu untuk nanti bisa membantu Dapil 3 khusus Taringgo Raya menuju lebih maju. Gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Nanti kita kembali lagi ke Pak EF ya. Oke, mungkin kita langsung ke pandangan atau sorotan dari perwakilan dari masyarakat ya. Ada Bapak Rusjona, silakan menurut Pak Rusjona seperti apa dan untuk calon yang ada di Taringgo Raya. Silakan Pak Rusjona. Siap. Baik, banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan masyarakat
untuk tadi supaya bisa memilih lebih logis. Kita kan berbicara pemilihan sekarang di sini boleh tadi dikatakan Pak Ales momentum ya, oke, momentum, sangat momentum. Makanya kita harus pandai-pandai memilih calon, khususnya di Taringgo Raya, karena memang bagi kami calon di Taringgo Raya adalah mewakili Taringgo Raya, karena memang tadi dikatakan Pak Kades juga sedikit banyaknya pasti bakal mempermudah untuk menjenjang atau merealisasi segala akses apapun yang kita perlukan di masyarakat Desa Taringgo Raya. Dan untuk kita satu hal untuk kaum milenial, khususnya kaum milenial, perwakilannya ada Pak Anun. Kita harus bisa memilih yang sangat dimengerti, calonnya harus dimengerti, atau calonnya berpotensi yang sangat besar. Kita tidak menuju siapapun itu, tapi yang kita harapkan kita diperjelas potensi mana yang harus kita junjung tinggi atau harus kita dukung. Kita lebih berkaca dari histori yang sudah ada, yang berkontribusi, yang pernah berkontribusi ke Taringgo Raya itu mungkin adalah, cuman kita intinya harus bisa memilih yang lebih berpandangan, yang lebih jelas, detail, mana yang kita harus pilih, yang sosok-sosok yang misalkan sosok yang pemimpin bisa merangkul ke bawah, menengah ke bawah gitu. Paling segitu Pak dari kami perwakilan masyarakat. Siap, terima kasih Pak Jona, luar biasa. Profesional luar biasa perwakilan dari masyarakat. Dari yang beliau utarakan, saya ngambil sedikit mungkin harapan beliau itu, silakan pilih calon yang mumpuni, yang berpotensi, yang akan nanti bisa membantu Dapil 3 khusus Taringgo Raya. Mungkin seperti itu ya, Pak Jona. Dikarenakan sekarang kan dari Taringgo Raya ada yang muncul 2 calon ya. Oke, terima kasih, nanti kita balik lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke perwakilan dari kaum milenial. Ada Pak Anun. Silakan, gimana pandangan Pak Anun untuk 2 calon Taringgo Raya yang akan maju untuk mewakili Dapil 3 khusus Taringgo Raya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya tadi pembukaan dari Pak Kades serta dari Om Jona, di mana bahwa pemilu ke belakang mungkin sebelumnya belum ada calon dari Taringgo Tengah yang secara kapasitas dan elektabilitasnya tidak seunggul pada pemilu nanti 2024. Alhamdulillah nanti 2024 Taringgo Raya itu ada 2 sosok kandidat yang mungkin secara elektabilitas dan kapasitasnya akan mampu membawa Taringgo Raya lebih maju dan lebih strategis lagi. Mengingat bahwa tadi pemaparan Pak Kades, kita semua masyarakat Taringgo Raya khususnya menginginkan ada minimal salah satu calon dari Taringgo Raya itu yang naik gitu sebenarnya. Maka harapan saya dari mewakili kaum milenial sebagian lahnya, itu sangat berharap sekali Taringgo Raya mempunyai calon yang yang naik. Mengingat persaingan di Dapil 3 itu sangat ketat, ternyata di Dapil 3 itu kalau nggak salah ada 178 calon, khususnya di Kecamatan Wanayasa itu ada 23 calon dan 2 dari Taringgo Raya. Maka saya berpesan kepada kaum milenial khususnya untuk memilih, mengutamakan
calon yang berasal dari Tarengguraya sehingga nanti bisa membawa Tarengguraya lebih maju lagi. Namun kita pun harus realistis Paknya, dan tidak mungkin 100% Tarengguraya akan memilih kepada calon yang dari Tarenggol karena beberapa faktor tentunya, terutama mungkin saya ingat dulu ada yang bilang seperti ini Pak, pemilih itu terbagi menjadi 3, pemilih rasional, pemilih tradisional, pemilih transaksional. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pemilih-pemilih yang rasional, bisa melihat, menilai mana calon yang kira-kiranya mampu, kapasitasnya mampu, gitunya, mengharumkan nama Tarengguraya. Tentunya seperti itu. Mungkin dari kaum milenial untuk pembukaan segitu dulu cukup banyak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kaum milenial yang sangat luar biasa. Kebetulan mungkin nanti kita akan undang lagi dari perwakilan kaum milenial ya. Untuk sekarang diwakilkan dulu dari Tarenggol Tengah, kebetulan ada Pak Anim. Oke, sangat luar biasa ya, menarik sekali dari sorotan pemerintahan, masyarakat dan kaum milenial. Sebenarnya tidak ada perbedaan sih. Tetap dikarenakan di Tarenggol Raya ada 2 calon yang muncul, jadi silakan buat semuanya yang nonton di sini, khususnya Tarenggol Raya, Anda bisa menilai, Anda bisa melihat siapa yang lebih pantas, dan mungkin di 2 calon tersebut ada kelebihan atau bukan kelebihan ya, beliau dari sosok muda dan diantaranya mungkin ada yang sebagai menjabat atau mewakili kaum dari pemuda, Karang Taruna, itulah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada 3 pertanyaan. Kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Buat perwakilan bapak-bapak semua, pertanyaan kedua, apakah pemilih Tarenggol Raya akan berlabuh memilih sosok di antara 2 calon tersebut, atau mungkin bakal memilih di luar perwakilan Tarenggol Raya? Silakan untuk Bapak Eep sebagai dari pemerintahan desa. Tarenggol Tengah Sukanami 3 desa itu pemilih kurang lebih 8.400-an. Terus kemudian ada 2 sosok calon yang mewakili Tarenggol Raya itu. Karena memang sifat demokrasi itu tidak bisa secara utuh Tarenggol memilih digiring ke salah satu calon, atau mungkin dari 2 calon itu Tarenggol Raya berlabuh di situ nggak? Pertama, tadi betul dikatakan perwakilan dari kaum milenial bahwa pemilih kita itu sudah sangat rumit lah. Pertama ada beberapa ada beberapa cara pandang mereka terhadap memilih seorang calon. Nah, bisa jadi pemilih-pemilih rasional, pemilih tradisional itu berlabuh di 2 nama tersebut. Baik itu yang satunya lagi gitu. Hampura ya tersebutkan namanya. Ya oke, nggak apa-apa Pak. Isi pada kampanye. Iya. Temenang ada kampanye mah. Temenang, nggak boleh. Makanya rada di hati-hati ya. Iya, dia lebih paham sebenarnya, dia lebih paham. Nah, kalau pemilih-pemilih tradisional dan rasional, saya rasa mereka akan memilih calon yang berdomisili di Tarenggol Raya. Pasalnya apa? Iya. Dari ketiga pemilu kemarin ke belakang sudah kita alami bahwa pemilu 2014 kita punya 1 calon yang duduk di DPRD Kabupaten Purwakarta, dan itu cukup mewakili. Kemudian 2019 kembali Tarenggol Raya tidak punya calon yang jadi anggota legislatif di Purwakarta. Dari kedua kejadian tersebut sudah jadi pembanding sebetulnya. Jadi bagaimana rasanya ketika di Tarenggol Raya ada perwakilan yang menjadi legislatif di DPRD dengan 2019 yang tidak ada perwakilan dari Tarenggol Raya menjadi legislatif. Itu sebetulnya sudah jadi pelajaran sebetulnya. Nah, maka kenapa saya katakan hari ini momentum? Dari kedua kejadian tersebut, 2 pemilu itu, saya berharap ada pelajaran yang bisa diambil. Satu, rasanya bagaimana ketika kita tidak punya legislatif di DPRD Kabupaten Purwakarta yang berdomisili di Tarenggol Raya. Kedua, rasanya seperti apa ketika kita punya calon legislatif yang ada di DPRD Kabupaten Purwakarta.
Nah maka hari ini jawabannya 2024. Kalau toh misalkan kita merasa dianaktirikan 2019, yuk kita jawab sekarang. Betul. 2024. Iya. Saya bukan menafikan desa-desa yang lain, bukan lah ya. Kenapa tidak desa Taringgo Raya itu memilih kedua calon itu? Mau si A mau si B silahkan lah. Yang jelas satu, bahwa kultur Taringgo Raya itu kompak, senang sepak bola, organisasi kepemudaannya jalan, maka tinggal detail aja dari dua calon itu siapa yang mewakili kultur itu. Oh iya. Ya kan? Iya. Jadi Betul. jangan sampai gini, bolehlah kita milih warga Taringgo gitu, tetapi pada akhirnya tidak mewakili kebutuhan masyarakat, ya sama juga bohong lah gitu. Iya. Nah maksud saya gitulah. Jadi tetap rasional itu tanpa harus menyampaikan primordial. Iya. Primordial itu tanpa harus menyampaikan rasional. Itu dua-duanya harus dibaca. Kayak kata Gen Z tadi, kaum milenial, bahwa ada pemilih rasional dan tradisional. Kalau kita bicara secara primordial bahwa harus orang Taringgo Raya yang dapat, tapi tadi itu ya, tolong disikapi itu. Mana yang lebih mampu membawa kultur Taringgo Raya itu ke jenjang legislatif nanti gitu. Betul. Nah, apakah si A, apakah si B, silahkan. Dan saya tidak akan menggiring kepada satu calon. Satu kali lagi saya bilang, bisi pajakin kampanye. Yang jelas itu tadi lah, kisi-kisi kita udah dapat bahwa Taringgo itu pemudaannya kompak, olahraganya jalan, dan olahraga kita adalah sepak bola. Betul. Nah, itu bicara sepak bola di Taringgo maka seolah-olah urat nadi mereka gitu. Iya. Ketika mereka sepak bolanya jalan, maka urat nadinya hidup. Iya. Ketika sepak bolanya mati, maka separuh urat nadinya mati. Nah, Maka silakan tinggal dipilih-pilih saja siapa yang nanti harus kita berikan amanah buat memegang kultur Taringgo. Nah berikutnya satu lagi lah. Saya berharap nih kaum Gen Z, kaum milenial, karena bicara pemilih rasional itu, saya lebih kepada kaum milenial. Karena usia milenial itu dari mulai 17 sampai 35, 40 lah. Karena di atas angka itu mereka sudah bisa dikatakan bukan milenial lagi. Nah justru yang seharusnya lebih kencang menyuarakan bahwa harus orang Taringgo yang jadi ini, mereka kalau milenial sebetulnya. Karena apa? Karena mereka itu bergantung pada siapa nanti akan menjadi calon menjadi wakil kita tadi di Purwakarta, maka separuh nasib mereka bisa dititipkan. Generasi ya. Generasi. Nah, kenapa? Karena jujur yang namanya wakil kita di DPRD itu pada akhirnya akan kembali ke kita. Seperti hanya ada reses. Kemudian lebih jauhnya lagi ketika nanti kita ada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan wakil kita hadir, ya lebih cepat hadir kan? Betul. Minimal menjadi prioritas lah gitu. Nah sekarang itu kan skala prioritasnya menjadi tanda tanya besar. Sebetulnya mereka yang duduk sekarang di DPRD waktu itu yang menjadi prioritas itu apa sih? Apakah secara teritorialnya, apakah secara kebutuhan mendesak dan mendasarnya? Nah, yang jelas itu, yang jelas adalah pasti teritorial yang berutama. Nah, karena itu sekali lagi saya berharap warga Taringgo Raya itu berlabuh pada dua nama itu. Oke. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih tepuk tangan buat perwakilan dari pemerintahan Pak F. Saipul Malik. Lebih jelas lagi, sangat jelas lagi ya. Jadi beliau menyarankan silakan Anda memilih, tapi mana yang lebih rasional dan istilahnya karena kultur Taringgo Raya itu kaum milenial hobinya lebih di sepak bola dan mungkin ada yang lainnya juga. Mana yang lebih tepat? Silakan Anda bisa menilai sendiri seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke perwakilan masyarakat. Masih bersama Pak Rusjona. Silakan Pak Rusjona. Menurut Anda seperti apa? Ya bagi kami secara pribadi artinya kita tadi masyarakat harus bisa memilih tadi yang rasional. Dan di masyarakat Taringgo Raya yang menyalonkan ada dua calon. Toh kenapa masyarakat tidak bisa memilih di antara dua calon itu? Ya putra daerah. Kenapa tidak bisa? Kenapa harus orang lain, orang dari luar gitu maksudnya kalau misalkan untuk memilih. Tapi lagi-lagi
meskipun ada calon 2 di Taringgo Raya, tapi masyarakat juga harus bisa memilih yang si calon itu yang rasional, yang mumpuni ya. ya, yang mumpuni, yang punya potensi, yang tadilah bisa dikatakan bisa mewakili, bisa menghidupkan nadi-nadi yang bisa dikatakan tadi oleh Pak Kades. Karena kenapa? Kita jujur aja, masyarakat akan lebih maju ketika masyarakatnya memilih dengan calon yang rasional atau yang mumpuni, yang punya potensi, itu akan lebih maju untuk memajukan desa, khususnya Taringgo Raya. Begitu Pak Nyo. Oke, ada yang ditambah? Udah cukup. Oke, menarik, bagus. Di perwakilan dari masyarakat juga Polres Jona tidak jauh dari sorotan dari pemerintahan, jadi tetap silakan Anda memilih, tapi yang untuk calon yang rasional gitu ya. Karena mungkin kultur yang tadi dibilang kultur itu seperti apa di Taringgo Raya, mungkin dia yang akan lebih tahu juga untuk si calon tersebut membawa kultur Taringgo Raya ya, seperti itu. Oke, next kita lanjut ke Aanun sebagai perwakilan dari kaum milenial. Seperti apa nanti pandangan Aanun ya. Nah, pertanyaannya Aanun sama, apakah warga Taringgo Raya akan berlabuh di kedua calon tersebut atau mungkin nanti bakal malah memilih keluar Taringgo Raya? Silakan pandangannya Pak Aanun. Baik Om Enyo, terima kasih. Mungkin saya sedikit saja karena pemaparan dari Pak Kades serta Om Jona sudah sangat komplit ya, jelas. Nah, mengingat tadi Pak Kades di awal berbicara untuk Taringgo Raya, untuk pemilih Taringgo Raya gitu ya, selagi ada calon dari Taringgo Raya, kenapa mesti memilih calon di luar Taringgo Raya? Itu kan ya, secara teritorial apa itunya. Nah, da gening saur Pak Kades oge di mana ayeuna orang Taringgo gering mah da anger ngamuk mah nupang heula nama orang Taringgo heula. Apalagi ada pepatah gitu kan, orang tua dulu buruk-buruk kepanjati cenah Om Enyo. Artinya Pak Nun? Tulisan buruk jangan dihina. Lain. Kudu milih orang Taringgo Raya. Buruk-buruk Pak Panjati kata Pak Kades. Goreng-goreng nama dulur. Oh iya. Goreng nama dulur pastilah. Orang bakal butuh kemarin anak. Oh iya itu ya, buruk-buruk Pak Panjati ya, tulisan buruk jangan dihina ya, intermezzo aja. Oke, lanjut Bang. Ya. Tadi kan contohnya saya sebutin Pak Kades ya. Nah, apalagi kalau mau mengupas pemilih rasional, pemilih tradisional, pemilih transaksional itu masih panjang ya waktunya, cukup yang panjang. Ini masih singkat saja lah gini. Untuk penilaian kepada khususnya kaum milenial di Taringgo Raya, gini aja lah. Dari dua nama tersebut yang naik dari Taringgo Raya gitu ya, kita lihat dulu peta di tahun pemilu sebelumnya. Gitu ya. Tahun sebelumnya itu kan dapil 3 ada 7 kursi Pak Isnu ya. Nah, siapa aja yang naik nih? Dari Partai mana aja yang naik? Nah, dan 2024 itu nambah 1 kursi. Jadi 8. Bener ya? Nah, jadi 8 kursi. Nah, itu kan tahun 2019 bisa kita jadikan barometer untuk pemilih nanti di tahun 2024. Kira-kira partai mana nih yang menang? Kira-kira siapa aja nih yang bakal menang? Kan gitu ya? Mau jauh tidinya ya? Nah, mau jauh tidinya gitu. Kenapa? Karena pemilihnya kan ada pemilih tradisional teh ya, pasti teh utuh berlabuh di situ, leket lah gitunya, pasti utuh gitu. Nah, jadi gitu Pak Enyo lah dari saya mah sedikit saja. Jadi barometer nama kadenya lah. Siap. Dan mungkin saya berharap tadi walaupun tidak seluruhnya 100% suara Taringgo Raya berlabuh di dua nama tersebut, setidaknya mayoritas Taringgo Raya memilih salah satu di antara dua tersebut. Tentunya yang bisa membawa Taringgo Raya lebih harum lagi gitu ya. Mengingat 2000 kemarin ya, Pak Kades sudah mengharumkan nama
di provinsi sebagai Betul. juara ketiga. Oh iya kemarin Ya. Pak Kades sempat mewakili Kabupaten Purwakarta juara juara 3 provinsi ya Pak? Provinsi Jawa Barat. Oh, Desa iya. terbaik. Itu kan menjadi nilai plus bahwa Taringgul itu bagus Pak lah ya, baik gitu. Nah, dan sekarang itu momen bagus lagi gitu Iya. supaya mengangkat nama Taringgul Raya ke jenjang yang lebih baik lagi. Gitu Pak Inyo lah. Oke, siap. Terima kasih Anon. Tepuk tangan buat Anon, kaum milenial ya, luar biasa. Jadi saya simak tadi sedikit kenapa ketika ada calon di Taringgul Raya kenapa harus memilih yang jauh atau kenapa harus memilih di luar Taringgul Raya ya. Seperti itu. Silakan sekali lagi, silakan Anda memilih, memilah atau mencoblos atau mendukung mana yang lebih mumpuni, yang lebih rasional ya, yang lebih istilahnya berbobot untuk bisa memajukan khususnya Taringgul Raya ke depannya ya. Silakan. Oke, sangat menarik dan sangat Oke, ternyata obrolan kita makin seru ya, walaupun kita ngobrolnya sambil santai, sambil kenapa ada kopi satu diminum bertiga ya, berikut saya. Kebersamaan. Ini ke satu untuk simbol kebersamaan dan kedua simbol iritisasi dan ketiga simbol. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, tapi di pertanyaan yang ketiga ini bukan sebagai pertanyaan ya, tapi lebih ke pesan. Seperti itu, saya minta waktu dari perwakilan 1 menit aja, paling lama 1 menit. Silahkan, mungkin ada pesan dari bapak-bapak di sini untuk caleg khususnya Taringgul Raya. Kita mulai dulu dari Anun, silakan. Pesan sedikit 1 menit paling lama. Nah, baik Om Enyo ya, pesan saya mungkin sebagai perwakilan generasi milenial, pesta demokrasi. Yang disebut pesta makan kudur yang gembira. Yeah. Maka saya mengharapkan kepada kaum milenial khususnya, ciptakan demokrasi yang sehat, demokrasi yang damai gitu ya. Otak boleh panas tapi hati tetap adem. Betul. Ya. Dan terakhir silakan seluruh masyarakat Taringgul Raya khususnya kaum milenial, pilihlah calon yang mampu mengharumkan nama Taringgul Raya. Karena Taringgul Raya kemarin sudah sempat harum ya di Jawa Barat tentunya. Baik Om Enyo, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih Anun. Oke, terima kasih Anun. Sangat luar biasa. Jadi kata Anun pesannya silakan Anda memilih dengan damai. Boleh otak panas tapi hati dingin. Seperti itu ya. Keren sekali. Jangan pakai emosi dan nafsu karena itu tidak baik ya. Silakan untuk Pak Jona. Baik Pak Nyo, pesan dari kami dari perwakilan masyarakat. Pesan simpel aja. Di Pesta Demokrasi tahun 2024 kita mengedepankan sportivitas atau secara kepala dingin apa yang disampaikan tadi sama Anon. Dan satu lagi pesan dari perwakilan masyarakat, tetap kita harus bisa memilih calon yang memang punya potensi, yang sudah memang memberi kontribusi untuk Taringgul Raya. Ya. Begitulah. Mungkin itu saja pesan kami selaku perwakilan masyarakat dari Taringgul Raya. Terima kasih teman tangan. Ya, seperti itu ya. Lagi-lagi silakan pesannya Anda bisa memilih mana yang lebih mumpuni ya, yang lebih berbobot dan atau mungkin yang bisa lebih memajukan atau membantu Dapil 3 khususnya Taringgul Raya ya. Oke, mungkin selanjutnya silakan untuk Bapak EF Saiful Malik pesannya mungkin 1 menit aja silakan. Siap. Terakhir pesan saya buat masyarakat Taringgul Raya. Satu, tadi dikatakan bahwa kita hari ini sudah punya nama calon legislatif yang akan mewakili Dapil 3. Ya. Kita kerucutkan lagi menjadi nama-nama calon yang akan mewakili Taringgul Raya. Betul. Nah, pesan saya, kalau toh ini memang salah di mata hukum, saya mohon maaf. Karena jujur saja ini kepedulian saya selaku warga Taringgul, bahwa kenapa saya mengenyampingkan yang lain dulu, lebih memilih calon untuk Taringgul Raya karena kepedulian kami terhadap Taringgul cukup tinggi. Maka dari itu saya mengajaklah kepada masyarakat Taringgul Raya, jangan dulu jauh-jauh ke yang lain lah. Toh di kita ada
nama-nama calon yang memang sudah akan akan mengikrarkan dirinya sebagai wakil kita. Itu aja dulu. Yang terpenting adalah satu, kenali lebih jauh terlebih dahulu. Nah yang kedua, setelah dikenali, analisa akan seperti apa dan akan siapa yang akan menjadi pelabuhan keinginan kita, aspirasi kita untuk nanti bicara lebih jauh di tingkat kabupaten. Dan itu jangan sampai kita punya wakil tapi ngadon sare gitu Wah, itu nggak penting nih, karena jujur saja saya hari ini rindu punya wakil rakyat yang betul-betul menyuarakan suara rakyat. Yang betul-betul menyuarakan aspirasi masyarakat sepenuhnya, baik itu kalangan pemuda, orang tua, petani, para pelaku UKM-nya, kemudian para organisasi-organisasi yang ada di Purwakarta itu senantiasa hidup. Nah itu saja barangkali saya nitip pesan buat masyarakat Taringuraya bahwa kita sudah punya 2 sosok calon itu, kemudian mangga penilaiannya ada di teman-teman sekalian. Yang jelas kita jangan sampai salah melabuhkan pilihan kita yang tadinya kita berniat ingin punya wakil yang bisa mewakili kita, kenyataan sebaliknya. Oleh karena itu maka silahkan nilai terlebih dahulu, kemudian setelah nilai maka tanggal 14 Februari nanti silahkan coblos orang yang dinilai lebih mampu untuk mewakili kita. Tepuk tangan. Bapak F. Saiful Malik selaku perwakilan dari pemerintahan Desa Taringgotonggo sangat komplit sekali, sangat jelas sekali, dan untuk pemaparannya jadi pesannya mungkin saya bisa ambil sedikit dari pesannya. Silakan Anda bisa memilih tapi jangan sampai salah pilihan. Jadi seperti itu aja ya. Dan mungkin saya juga untuk semuanya warga Taringgoraya, khususnya buat semuanya Indonesia, gunakan hak pilih Anda karena suara Anda menentukan masa depan bangsa. Gitu aja. Silakan jangan sampai Anda salah pilih sekali lagi, dan utamakan ketika ada calon di tempat kalian, khususnya untuk Taringgoraya, Anda harus bisa mendukung, memilih, dan menjadikan beliau sebagai calon wakil rakyat. Ya, kita berjuang dulu, dan nanti setelah calon yang kita dukung menjadi perwakilan di legislatif untuk mewakili, dialah yang bakal berjuang sendiri di sana. Satu pepatah mengatakan, ketika menjadi perwakilan rakyat jangan sampai tidur di tempat yang ada AC-nya. Terima kasih ya. Oke, silakan. Jangan sampai salah pilih orang, apalagi pilih orang yang salah. Woi, jangan sampai salah pilih orang, apalagi pilih orang yang salah. Betul sekali ya, Caman itu. Ada? Tong waka anu jauh, selagi anu deket. Komo iya nu deket, dulur salemur. Oh, tong waka milih nu jauh selagi aya nu deket. Komo deui iya dulur anu salemur. Komo deui iya dulur nu salemur. Ada? Ada. Apa? Salah pilih itu sial, dan bertahan pada pilihan yang salah itu dungu. Sudah sial dungu pula. Nah, untuk itu masih ada waktu untuk merubah pikiran untuk memilih siapa yang berpotensi membawa Taringgoraya menjadi harum kembali. Wey, luar biasa ya dari kaum milenial. Oke, tadi pemaparan atau sedikit kata-kata dari perwakilan kaum milenial Anun ya, yang sedikit tapi sangat mantap sekali ya. Berpolitik sewajarnya, berkawan selamanya, duduluran jeung batur salemur. Well. Oke. Terima kasih. Next kita ketemu lagi bersama obrolan santai kopi satu jadi bertiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.